Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Surya dengan NIM 22002161. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Public Internal Employee Relation dan Stakeholder Relation. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Hubungan pekerja internal publik adalah bidang dalam manajemen sumber daya manusia yang fokus pada hubungan antara manajemen perusahaan dengan karyawan internal atau pekerja dalam organisasi tersebut. Ini termasuk semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk memahami, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara manajemen dan karyawan. Tujuan dari Public Internal Employee Relation adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan, dan memastikan bahwa kepentingan karyawan diakomodasi. Selanjutnya, fungsi. Ada beberapa fungsi dari Public Internal Employee Relation, yaitu: pertama, komunikasi internal, menjaga saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Ini dapat mencakup pertemuan reguler, komunikasi tertulis, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Yang kedua, manajemen konflik, mengatasi konflik di tempat kerja dan mencari solusi yang memadai untuk masalah yang muncul di antara karyawan atau antara karyawan dan manajemen. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan, memastikan kesejahteraan karyawan termasuk kesejahteraan, kesehatan, keselamatan di tempat kerja, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka. Yang keempat dan terakhir, keberagaman dan inklusi, mempromosikan keberagaman dan inklusi di tempat kerja, sehingga setiap karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Berikutnya ada pula fungsi utama dari stakeholder relation, yaitu pertama, identifikasi stakeholder, mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan bagaimana kepentingan mereka berhubungan dengan operasi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, komunikasi dengan stakeholder, berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder untuk menjaga mereka terinformasi tentang perkembangan perusahaan, kebijakan, dan rencana yang dapat mempengaruhi mereka. Yang ketiga, manajemen konflik. Mengatasi konflik atau ketegangan antara perusahaan dan stakeholder, berusaha mencapai kesepakatan atau solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Memastikan bahwa perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan, serta mengelola dampak pada stakeholder. Yang kelima dan yang terakhir ada keberlanjutan bisnis. Memastikan bahwa hubungan dengan stakeholder mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, definisi internal public relation. Internal public relation adalah kegiatan yang ditujukan untuk internal public organisasi atau perusahaan. Public internal adalah semua elemen yang memengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi, perusahaan, dan sebagainya. Melalui kegiatan internal public relation, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan internal dan kepentingan umum dari organisasi atau perusahaan, dengan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan itu akan menciptakan iklim kerja yang baik. Selanjutnya, kegiatan PR. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh petugas hubungan masyarakat, yaitu yang A. Hubungan dengan karyawan. 1. Sebuah PR harus dapat berkomunikasi dengan semua tingkatan karyawan baik secara formal maupun informal untuk menentukan kritik dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dalam organisasi atau perusahaan mereka. Yang kedua, sebuah PR harus mampu menjembatani komunikasi antara manajemen dan karyawan, karena program memegang hubungan karyawan diharapkan akan mengarah pada hasil positif yang karyawan merasa dihargai dan dirawat oleh perusahaan, sehingga tercipta rasa memiliki.
motivasi, kreativitas, dan ingin mencapai performa maksimal. Yang B. Hubungan dengan pemegang saham. Sebuah PR juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mampu berkomunikasi apa saja yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam perusahaan. Dengan demikian akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap perusahaan. Selanjutnya, persyaratan menjadi public relation. Yang pertama, ada identifikasi potensi krisis. PR harus bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi potensi krisis yang dapat memengaruhi citra perusahaan. Ini termasuk mengenali risiko internal dan eksternal yang dapat muncul. Yang kedua, perencanaan krisis. PR harus membantu merancang rencana krisis yang meliputi langkah-langkah yang akan diambil. Jika krisis terjadi, ini mencakup peran siapa yang akan mengambil tindakan, prosedur komunikasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, respons cepat. PR harus memberikan respons cepat terhadap krisis ketika itu terjadi. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada semua pihak yang terlibat. 4. Transparan. PR harus mendorong perusahaan untuk bersikap transparan dalam menghadapi krisis. Ini berarti mengakui kesalahan jika ada, memberikan informasi yang jujur, dan menghindari upaya untuk menutupi masalah. Yang kelima, komunikasi internal. PR harus membantu dalam komunikasi internal dengan karyawan perusahaan. Karyawan harus diberitahu tentang situasi krisis dan bagaimana hal itu memengaruhi perusahaan. Mereka juga harus merasa didukung dan diberikan arahan yang jelas. Yang keenam, komunikasi eksternal. PR harus merancang pesan komunikasi eksternal yang tepat dan konsisten yang akan disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk media, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Pesan ini harus dirancang untuk memulihkan kepercayaan dan menginstruksikan citra perusahaan. Yang ketujuh, kelola media sosial. PR harus memantau dan mengelola media sosial dengan cermat selama krisis. Ini termasuk merespon pertanyaan atau komentar negatif serta memastikan informasi yang disebarkan di media sosial sesuai dengan pesan yang telah disetujui. Yang kedelapan, evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis teratasi, PR harus membantu dalam evaluasi respon perusahaan terhadap krisis tersebut. Ini akan membantu perusahaan untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki rencana krisis di masa depan. Yang kesembilan, bangun kembali kepercayaan jangka panjang. PR harus terlibat dalam upaya perusahaan untuk membangun kembali kepercayaan jangka panjang. Ini bisa melibatkan upaya CSR yang bertujuan untuk memperbaiki citra perusahaan dan membangun hubungan positif dengan stakeholder. Baiklah, itulah presentasi Winanda Surya. Ada pula kata-kata tambahan dari Winanda, yaitu dalam 8 kali percobaan kamu boleh gagal 7 kali, dan jika masih gagal kamu boleh mencobanya sampai kamu menemukan keberhasilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.